warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bagus Hardiansyah, Eskom MSI, salah satu dosen di program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Fakultas Teknologi Elektro dan Informasi Cerdas, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pengajaran di mana video pengajaran ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen. Pada video pengajaran ini, saya akan menyampaikan pengajaran pada mata kuliah Deep Learning. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah kepakaran saya, dan saya menjadi salah satu dosen pengembang RPS dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa semester 5 pada semester gasal. Nah, mata kuliah ini memiliki 2 CPL, yaitu CPL 6 dan CPL 8, di mana mata kuliah ini terdapat 2 CPMK, yaitu CPMK 1 dan CPMK 2, yang diturunkan menjadi 6 sub CPMK. Mata kuliah ini membahas mengenai menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, menguasai konsep teoritis ilmu komputasi, khususnya pada aspek sistem cerdas dan deep learning secara mendalam. Dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma dengan pendekatan sistem cerdas. Deep learning meliputi pemilihan dan penerapan pendekatan sistem cerdas serta evaluasi dalam penerapannya. Dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar deep learning dan menentukan karakteristik permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma deep learning dengan memperhatikan etika akademik. Mampu mengidentifikasi konsep matematika dan mesin pembelajaran dasar untuk algoritma deep learning, mengidentifikasi konsep dasar jaringan saraf tiruan, serta regularisasi dan optimisasi pembelajaran dalam deep learning, dan mampu mengaplikasikan pemodelan serta evaluasinya untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Mampu mengidentifikasi konsep dasar convolutional neural network dalam deep learning, dan mampu menerapkan pemodelan serta evaluasi untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Lalu mengidentifikasi konsep dasar sequence modeling, khususnya di deep learning, dan mampu menerapkan pemodelan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, mengidentifikasi konsep dasar generative modeling, serta dalam mampu menerapkan pemodelan, mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam deep learning. Mata kuliah ini berlangsung 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan yaitu di minggu ke-9 dan minggu ke-16 digunakan sebagai evaluasi. Mata kuliah ini terdiri dari 14 materi pembelajaran yang disampaikan secara langsung di kelas, dengan dukungan adanya e-learning Untak Surabaya, yaitu ELITAK, dalam melakukan proses pembelajaran. Referensi utama dari mata kuliah ini adalah buku Ian Goodfellow tahun 2016, yaitu judulnya Deep Learning, MIT Press, dan juga terdapat referensi pendukung, di mana referensi pendukung ini merupakan jurnal karya saya dan rekan sejawat dengan judul Single Image Super Resolution via Multiple Linear Mapping Anchor Neighborhood Regression dan Impact of Training Data Quality on Deep Speckle Noise Reduction in Ultrasound Image. Nah, untuk penilaian dari mata kuliah ini, evaluasi dilakukan pada setiap sub CPMK, di mana pada setiap sub CPMK akan dibebankan bobot penilaian yang nantinya apabila ditotal, bobot penilaiannya adalah 100%. Adapun evaluasi yang diberikan mengenai penugasan terstruktur baik secara individu maupun proyek secara kelompok. Nah, pada video pengajaran ini, materi yang akan saya sampaikan adalah pengantar deep learning, machine learning basic, di mana materi ini disampaikan pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi
kali ini di mata kuliah di learning dengan materi machine learning basic atau dasar dari machine learning. Pengampu saya sendiri, Bagus Sardiansyah. Nah, capaian pembelajaran yaitu mampu mengidentifikasi konsep matematika dan mesin pembelajaran dasar untuk algoritma deep learning. Bahan kajiannya kita di materi machine learning basic. Nah, kenapa kita harus belajar machine learning? Yang pertama, pembelajaran mendalam adalah sejenis pembelajaran mesin tertentu. Jadi untuk memahami deep learning dengan baik ya, jadi seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip dasar dari machine learning. Adapun learning algorithm, nah di mana di sini algoritma pembelajaran mesin atau algoritma machine learning ini adalah algoritma yang mampu belajar dari data atau raw material. Nah, tapi yang kita maksud yaitu adalah belajar pada Mitchell 97. Definisinya adalah sebuah program komputer dikatakan belajar dari pengalaman. Jadi belajar adalah cara kita mencapai kemampuan untuk melakukan tugas atau task. Misalnya, jika kita ingin robot bisa berjalan, maka tugasnya adalah berjalan. Kita dapat memprogram robot untuk belajar jalan, atau kita dapat mencoba langsung menulis source code-nya untuk menentukan bagaimana dia berjalan. Yang lain ini adalah saya jelaskan klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini yaitu tugasnya program komputer diminta untuk menentukan yang mana dari kategori. Nah, ini adalah indeks kategori berupa input masukan. Sehingga tugas-tugas dari algoritma ini kalau dijalankan dia berupa indeks 1 sampai 5. Input yang hilang atau missing input ya. Jadi biasanya ketika beberapa input yang hilang atau missing, algoritma pembelajaran harus mempelajari sekumpulan fungsi. Jadi kita melakukan fungsi pembelajaran. Contohnya setiap fungsi mengklasifikasikan X dengan subset berbeda dari input yang hilang. Nah, biasanya situasi ini muncul dalam diagnosis medis, ya. Karena banyak jenis tes medis yang mahal atau invasif. Jadi biasanya kalau data-data medis seperti image itu dia biasanya image-nya blur. Lalu selanjutnya ini adalah regresi. Nah, regresi ini juga bagian dari task, yaitu berupa untuk memprediksi nilai numerik. Jadi tidak ada image. Secara regresi untuk memprediksi nilai berdasarkan numerik. Ada juga berupa transkripsi. Lalu output terstruktur. Nah, ini tugas output adalah melibatkan tugas di mana outputnya adalah sebuah vektor, yaitu terstruktur data lain yang berisi banyak nilai atau dengan hubungan penting antara elemen yang berbeda. Di sini ada sintetis dan pengambilan sampel. Nah, tas ini biasanya jenis tugasnya adalah diminta untuk menghasilkan contoh baru atau example yang baru berupa data pelatihan atau data training. Nah, imputasi nilai yang hilang atau dikatakan tambahannya adalah denoising. Nah, kedua hal ini bisa dilakukan pada machine learning, nilai value yang hilang dan denoising pada image. Probabilitas tidak hanya berupa nilai diskrete, tapi berupa nilai image secara raw material. Nah, tadi kita belajar task. Nah, sekarang P-nya adalah performa. Nah, performa ini adalah sama, dia untuk mesin pembelajaran secara algoritma merancang ukuran kuantitatif kinerjanya. Nah, P ini khusus untuk tugas T yang dilakukan oleh sistem. Nah, untuk tugas seperti klasifikasi dengan input yang hilang atau missing dan transkripsi sering mengukur keakuratan, berarti berdasarkan akurasi. Lalu kinerja algoritma dalam machine learning ya. Di sini menentukan seberapa baik algoritma akan bekerja saat digunakan di dunia nyata. Nah, oleh karena itu untuk mengevaluasi ukuran kinerja, biasanya kita pengukurannya berdasarkan data pengujian atau tes yang terpisah dari data yang digunakan dari data training atau data pelatihan. Nah,
Di sini pengukuran berdasarkan tingkat kesalahan atau error rate. Contohnya untuk model yang menghasilkan output yang salah. Jadi pengukurannya berdasarkan error rate. Contoh lagi di kerugian atau loss. Nah, loss di sini berdasarkan 0 dan 1. Ya, letak nilainya 0 dan 1. Kita perhatikan ada dua, unsupervised atau supervised. Ya, jadi ada dua. Sebagian besar algoritma pembelajaran dapat dipahami sebagai atau diizinkan, di-allow untuk experience atau kumpulan data. Nah, kenapa disebut experience? Karena berdasarkan pengalaman untuk di training. Nah, terkadang disebut sebagai contoh titik data atau data point. Nah, pada Fisher tahun 1936 ini ada satu kumpulan data tertua, jadi diteliti oleh statistik ya, untuk meneliti mesin pembelajaran. Sesuai dengan satu contoh, ciri-ciri setiap contoh dia mempunyai ukuran setiap bagian, ada panjang, lebar, berupa peta dan length ya. Jadi kumpulan data juga mencatat spesies yang mana dimiliki oleh setiap tanaman. Nah, di sini ada 3 spesies berbeda. Ini juga disertai dengan ukuran berupa panjang dan lebar dari kelopak bunga. Nah, di sini di setiap barisnya menentukan kelas-kelasnya. Ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, yang disebut dengan algoritma pembelajaran atau unsupervised di sini mengalami experience atau kumpulan data yang berisi banyak fitur atau learning ya, tanpa pengawasan, disebut dengan unsupervised, melakukan peran seperti pengompokan yang terdiri dari pembagian kumpulan data menjadi kelompok contoh yang serupa. Nah, tadi kan sudah materi yang saya sebutkan. Sekarang saya tanya, seberapa penting representasi data bagi mesin learning? Coba yang tahu bisa cium tangan. Saya Pak, Ya. Kalau menurut saya representasi data itu digunakan untuk memahami bagaimana algoritma memahami pola dari data yang ada, sehingga dengan deep learning itu dapat mengurangi ketergantungan pada fitur lama dan menggunakan model baru untuk mempelajari representasi fitur otomatis dari data yang ada. Oke, bagus. Saya Pak, Ya, silakan. jadi apa hubungan antara artificial intelligence, machine learning dengan deep learning? Oke, AI, machine learning, dan deep learning ya. Nah, AI itu adalah suatu sistem yang menaungi machine learning dan deep learning. AI ini, sistem ini menaungi keduanya. Nah, sedangkan machine learning ini adalah sesuatu mesin pembelajaran. Jadi yang melakukan suatu pembelajaran, training, testing. Nah, sedangkan deep learning ini tetap melakukan kaidah machine learning, pembelajaran, training, dan testing, lalu dia menambahkan kedalaman. Nah, kedalaman ini adalah suatu layer, dinamakan hidden layer atau lapisan. Nah, seperti itu ya. Nah, Kak, ada pertanyaan yang lain? Ya. Izin bertanya Pak, tadi Ya. kan disebutin tentang supervised learning sama unsupervised learning kan Pak. Saya tuh mau tanya, apa perbedaan supervised learning, unsupervised learning yang semi sama reinforcement learning? Oke. Jadi tadi supervised yang sudah dijelaskan yaitu klasifikasi. Jadi klasifikasi ini adalah dia dari datasetnya sudah terlabeli atau mempunyai target. Sedangkan unsupervised pengelompokan ini datanya tidak mempunyai label, jadi harus diberikan pengelompokan dari data-data tersebut. Lalu semi supervised bentuknya bisa keduanya, bisa klasifikasi dan bisa pengelompokan, bisa terlabeli dan bisa juga tidak terlabeli. Sedangkan reinforcement ini adalah suatu decision, ada reward dan punishment dari suatu kejadian atau tindakan yang dikerjakan atau dibuatkan task. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tadi materi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang tugas dari machine learning dasar ini yaitu analisis konsep dasar machine learning menggunakan data empiris. Datanya sudah tadi disediakan.
Nanti di sini kalian bisa baca petunjuk-petunjuknya, tujuan, studi kasus, tugas yang harus dikerjakan, identifikasi berdasarkan T, E, dan P, task, experience, dan performa, analisis data, pembagian data atau splitting data ya kalau di machine learning, deep learning, pembuatan model, evaluasi model, kemudian data baru, dan mahasiswa paling tidak harus bisa menjelaskan ini di tugas. Oke, sekian dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.